Oke, udah recording ya, kita bahas imbalance classification hari ini. Nah, ini adalah CART. CART kita udah pelajari ya waktu itu di kelas. Gampang. Kenapa pakai contoh CART? One of the pros dari penggunaan decision tree adalah dia gampang dipahami gitu ya. Nah, dari contoh yang saya tampilkan di depan ini, ada beberapa hal yang otomatis kelihatan. Ketika saya punya data seperti yang ada di sebelah kiri ini, note bahwa targetnya semuanya tidak busuk, hanya satu contoh busuk. Apa yang terjadi? Overfit. Card yang kita punya, decision tree yang kita akhirnya build, pastinya akan memodelkan kelas satu di sini, kelas busuk di sini adalah sesuai dengan data tersebut gitu ya. Sehingga dia otomatis nih. Kalau misalnya dia merah, dia pasti dibilang busuk. Kalau dia rasanya tajam, dia pasti akan merasa apa namanya? eh, akan juga dianggap busuk. Sehingga apa yang terjadi kalau nanti saya memiliki data seperti ini gitu ya. Ini adalah suatu data yang isinya semua data tes ya. Isinya adalah buah-buahan yang tidak busuk. Nah, apa yang terjadi? Yang merah, yang kriteria yang sama dengan satu-satunya contoh busuk, buah busuk di training set saya tadi akan dianggap busuk juga di sini. Gitu. Nah, akurasi dan performanya tentu saja nggak akan terlalu baik gitu ya di situ ya. Tetapi tolong diperhatikan maksud saya nggak baik di sini tuh seperti apa. Coba kalau kita lihat satu-satu nih. Bau, dia akan bilang misalnya harum, tidak busuk, nih segala macam ya. Kemungkinan besar dia akan memiliki hasil prediksi 100%. Walaupun dia nggak terlalu baik model decision tree yang kita bangun gara-gara data yang tadi tidak representatif. Ini akurasinya untuk kelas busuk nih. Kelas busuk nggak ada sama sekali nih ya. Saya nggak punya nih testing set busuk tuh nggak ada. Maka akurasi juga 100% kah? Enggak. Nah, tetapi dia akan membuat suatu model yang nggak bisa mengklasifikasikan buah busuk dan buah tidak busuk. Jadi basically, this decision tree di sebelah kanan useless gitu. Kita tidak membuat suatu decision tree, tidak membuat suatu classifier yang mampu mengerjakan tes yang kita mau kerjakan. Akurasi di sini menjadi metrik yang nggak tepat. Karena kalau saya pakai dataset ini semuanya nggak busuk nih, mungkin akurasi saya 100% jatuhnya nanti. Tetapi itu bukan berarti performanya baik. Begini pula kalau tiba-tiba testing set saya jadi banyak gitu ya. Ini juga akan membuat problem buat saya. Jadi note bahwa dari contoh yang saya barusan tunjukkan, ketidakketimpangan yang menjadi masalah tidak hanya ketimpangan yang terjadi di proses, tidak hanya di ketimpangan training proses, tapi juga ketimpangan di testing set. Kalau misalnya testing set saya itu sangat tidak imbang, begitu pula hasil yang dihasilkan juga tidak akan baik. Oh, sorry, belum saya siapkan, tapi saya jadi ingat. Di kelas kemarin, saya sempat menyebut sesuatu mengenai segmentasi citra ya. Ini mungkin akan kelihatan eh, ketidakimbangan juga ya. Saya mau coba cepat-cepat mencari eh, gambarnya. Bentar. Ya. Nah, ini ya, saya akan coba tunjukkan ya. Copy image bisa nggak copy image? Oke, saya gedein gambarnya. Oke. Nah, ini ilustrasi yang ingin saya tunjukkan. Sekali lagi, mohon maaf, saya orang gambar, orang citra, contoh saya citra. Ini adalah gambar hasil segmentasi dari eh, citra satelit. Ini saya sebutin ya kemarin di kelas kalau nggak salah. Kalau kita lihat dari atas, sungainya kan cuma yang ini doang nih. Iya, gitu ya, cuman gitu doang. Dan ada di atas juga nih dikit. Nah, tetapi bayangkan ini berapa piksel gedenya nih. Yang saya klasifikasi sebagai sungai hanya sangat sedikit dibandingkan dengan yang tidak sungai. Hitamnya ini akan jauh lebih banyak daripada putihnya. Nah, kalau saya jadi model, tujuan saya cuma meminimalisir error. Jadi lebih baik kalau saya jadi model nih ya, if I were a model, kenapa enggak
saya membuat suatu output. Saya mengestimasikan suatu output dari klasifikasi sungai tadi menjadi sesuatu yang seperti ini. Hitam doang, gitu ya. Karena kalau saya mengeluarkan random kayak gini, hitam gitu ya, coba dilihat. Sekian banyak pixel yang hitam akan akurat loh. Ya kan? Dia akan benar-benar hitam. Yang salah ya justru yang penting ini loh yang salah. Ya kan? Tetapi kalau saya itu per kelas, kelas hitamnya atau non sungai akan 100% akurat. Mungkin dia akan precision dia juga akan sangat akurat untuk kelas yang hitam. Oleh karena itu, dengan adanya data point, yang dalam hal ini data point saya adalah pixel ya, yang tidak imbang antara data yang kelas yang 0 dan kelas yang 1, ini akan menyebabkan masalah baik di proses trainingnya maupun di proses evaluasi. Maaf, di proses evaluasinya. Dan ini adalah motivasi kita kenapa kita harus menghandle data yang imbalance tersebut. Dan itu that brings us to outline rundown kita di acara hari ini, rundown acara kita hari ini. Pertama, kita akan bahas eh, definisi dari imbalance classification. Kemudian kita juga akan bahas beberapa solusi. Nah, solusi yang bisa dikeluarkan itu ada di beberapa level. Ada di level evaluasinya, ada di level algoritmnya, dan ada di level datanya. Jadi di beberapa tahap kita bisa koreksi agar kita tidak menemukan problem seperti yang tadi saya sebutkan. Pertama kita akan masuk ke definisi. What is imbalance classification? Ya, kayak tadi contoh yang saya tunjukkan. Antara kelas-kelas yang kita mau identify, mau kita bedakan, jumlahnya nggak sama. Beberapa contoh, saya kayaknya pernah pakai dari kelas contohnya fraud detection. Karena dari sekian banyak transaksi yang ada di perbankan, kebanyakan mah legit ya, kebanyakan adalah transaksi yang beneran. Adalah beberapa yang fraud. Sangat tidak imbalance. Dan gimana caranya saya bisa ngajarin model saya fraud itu seperti apa kalau contoh yang diberikan tidak banyak. Beberapa kali saya udah kasih ini ya, analogi kalau ngajarin model tuh kayak ngajarin anak kecil gitu ya. Anak kecil kalau misalnya taunya telepon tuh kayak gini doang nih, telepon kayak gini doang gitu, dia nggak akan pernah tahu telepon yang modelnya angkat handle, ada kabelnya, terus nomornya diputer-puter, dia nggak akan pernah tahu. Jadi sama, model nggak akan pernah tahu fraud itu tampaknya kayak apa kalau dia nggak punya enough examples. Contoh lain adalah spam detection dan churn prediction. Spam ya, tahu lah ya kalau spam itu adalah misalnya email gitu yang atau SMS banyak nih hari gini banyak SMS spam nih. Apa namanya? Suruh ikut apa namanya? Gacor lah gitu apa ya sekarang ya banyak ya spam-spaman gitu ya di SMS. Dan juga churn prediction. Churn itu adalah istilah industri ya yang kaitannya dengan pelanggan yang berhenti berlangganan. Itu yang dinamakan dengan churn prediction. Gitu. Dan kasus ini, ketika klasifikasi ini menjadi imbalance, ada beberapa nama lain yang sering digunakan sebagai penjelasan, yaitu rare event prediction, extreme event prediction, dan severe class imbalance. Ini terjadi ketika data poin yang kita punya tidak sama antara kelas yang majority dan kelas yang minority. Sehingga model akan significantly worse at identifying minority class. Sama kayak anak kecil, nggak pernah dikasih lihat telepon kuno, nggak akan mengenali telepon kuno sebagai telepon, taunya ya iPhone, Android aja. Saya punya hint nih dari istilah yang tadi saya kasih tahu, ada alternatif kata-kata yang suka digunakan sebagai nama dari kasus ini dalam literatur, yaitu rare event, extreme event, dan severe class imbalance gitu ya. Severe class imbalance. Kenapa perlu di-identify severe secara spesifik? Karena data itu amat-amat sangat jarang, kecuali Anda download di Kaggle, benar-benar rata nggak pernah ya, jarang banget terjadi ya, bahwa ada kelas apa, misalnya saya lagi mau melakukan klasifikasi gender gitu ya, amat sangat jarang saya tuh kejadian ada 1.000 data perempuan dan 1.000 data laki-laki. Nggak pernah di dalam dunia nyata, it does not happen. Tetapi ini yang kita biasanya sebut sebagai slight imbalance gitu. Contohnya 4:6 itu contoh ya. Itu bukan angka pakem yang perlu Anda hafalkan dan gunakan sebagai panduan. A slight imbalance itu always happen. Nggak mungkin nggak terjadi.
bukan masalah dan bahkan kita nggak perlu melakukan apapun untuk menghandlenya. Ya udah, kita anggap sebagai kasus klasifikasi biasa. Ya udah, saya lakuin hold out kayak, saya lakuin k-fold kayak dan lain sebagainya tanpa harus memikirkan kondisinya. Severe imbalance, sebagaimana tadi nama yang saya sampaikan, severe class imbalance adalah distribusi yang luar biasa timpang, gitu ya. Contohnya yang dia kasih sebagai 1:1000 gitu. Seperti fraud detection dan lain sebagainya, itu biasanya rasionya ada di 1:1000 gitu ya. 1:500 gitu. Kayak masuk ke Fasilkom ya, 1:100 kan ya. Itu udah termasuk ke severe class imbalance di UI. Nah, inilah yang dimaksud dengan imbalance yang membutuhkan persiapan atau handling yang lebih spesifik seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa apa namanya? Ada beberapa cara menghandle di evaluation level, di data level dan di data level, evaluation dan algorithm level. Nah, mungkin yang jadi isu di sini adalah, lah kok gitu saya ngebandinginnya gimana? Kapan saya tahu bahwa imbalance ini udah bukan slide gitu ya? The thing is, saya tadi udah bilang 4:6, 1:100 itu jangan diingat dan jangan dianggap sebagai aturan. I don't know. Kita nggak punya panduan, kita nggak punya rule gitu ya yang bisa membedakan ini termasuk slight imbalance yang bisa diignore atau severe imbalance. Barangkali yang bisa dijadikan suatu patokan adalah kalau timpangnya sampai tidak bisa, tidak beririsan dan tidak apa namanya, tidak tidak ber menumpuk gitu ya ketika diplot, atau kalau memang jumlahnya itu kelihatan amat sangat timpang, use your educated guess lah gitu untuk membandingkan 1:100 kalau berdasarkan literatur ini sudah dianggap sebagai severe imbalance. If we go back to the cases, mungkin kita bisa bandingkan kasus-kasus yang sering terjadi imbalance dan itu yang kita treat sebagai imbalance. Kalau kita memang tidak punya cara untuk mengetahui dengan pasti apakah ini harus dihandle dengan cara imbalance atau tidak, ada kalanya di mana we ignore it. Ya udah, kita coba aja, kita classify dulu aja gitu ya. Kita coba aja, anggaplah dia bukan severe imbalance dan kita coba aja kita lakukan menganggap itu normal dan biasanya akan langsung ketahuan hasilnya sangat jelek atau justru sangat bagus gitu loh. Jadi akan terlalu too good to be true gitu ya. Nah, di situ baru sadar, oh maybe because of kayak ini. Contohnya, kalau saya pribadi, saya pernah membimbing tesis tentang yang ini nih, yang tadi saya kasih contoh yang ini nih, yang tentang klasifikasi. Dan ternyata setelah kita cek-cek dan kita pelajari, ketahuanlah masalahnya karena data satelit itu kan gede banget ya. Gue bayangin pikselnya gede banget. Ternyata nggak kuat. Collab-nya nggak kuat untuk memproses gambar segede gaban gitu. Jadi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut adalah memecah gambar dan dia proses segini-segini gitu kan ya. Kayak gitu kan ya. Di situ ketahuan, saya dapat masalah. Nih, masalah nih satu. Saya punya kasus di mana ada satu gambar yang harus saya klasifikasi antara sungai dan tidak sungai, nggak punya contoh sungai. Begitu pula dengan yang ini. Saya mendapatkan banyak patch-patch gambar-gambar yang nggak ada informasi sungainya sama sekali. Oleh karena itu, saya jadi mikir, I cannot use this apa adanya. Kita perlu memastikan di setiap gambar, oh ini juga nih, ini juga ya, di setiap gambar yang saya feed ke dalam model, harus ada sungainya, harus ada pre-processing yang menghandle, oh kalau gini data ini jangan dipakai, data ini jangan dipakai, jangan data ini jangan dipakai. Karena ternyata yang terjadi adalah model terus-menerus memetakan ke gambar kayak gini. Karena kenapa? Dia kan cuma mau minimize error aja. Kalau saya dia nggak usah pakai mikir nih model nih. Model tuh males ya, sama kayak anak-anak gitu ya. Ah, kalau saya gak usah mikir, saya kasih aja gambar hitam gini, ternyata akurasi saya tinggi. Ngapain saya repot-repot belajar? Kan gitu. Sehingga kita memerlukan evaluation yang lebih detail lagi. Gitu. Kenapa sih bisa terjadi kayak gitu? Gitu ya. Kenapa sih bisa terjadi imbalance gitu ya? Nah, terjadi beberapa penyebab gitu ya. Yang pertama adalah biased sampling gitu ya. Biased sampling, kalau misalkan samplingnya memang bias, contohnya kayak tadi ngebagi-bagi gambar tadi,
rare kelasnya tuh nggak muncul gitu, atau secara nggak sengaja saya ngambil kelas yang majority. Nah, contoh yang diberikan di sini adalah ketika saya mau ngecek fruits gitu ya di supermarket, tapi dia bias karena udah disampel terlebih dahulu. Biasanya yang ditampilin di supermarket mah udah dipilih-pilih, yang busuk udah nggak ada gitu ya, atau measurement error. Contohnya kayak tadi di sini adalah pisang yang dilabel sebagai normal, padahal dia busuk karena dalamnya nggak kelihatan. Nah, ini terjadi di dalam measurement yang macam-macam, menggunakan instrumen yang macam-macam, bisa ada salah baca atau salah klasifikasi sehingga ada error di dalam measurementnya. Ada pre-processing bias. Nah, ada beberapa minority class data yang harusnya tetap ada mislabeled, maaf, mislabeled. Dan juga terakhir, properties of the domain. Lah mau gimana, emang nggak pernah kejadian nih yang kasus-kasus jarang ini gitu kan. Contohnya yang tadi saya sebutkan ya, yaitu si fraud detection, si churn prediction, si spam detection. Emang jarang terjadi gitu loh. Nyatanya transaksi itu kebanyakan legit. Nyatanya customer kebanyakan nggak memberhenti langganan, hanya beberapa. Sehingga memang there's nothing to sample from. Emang nggak ada gitu, sehingga terjadilah seperti itu. Most cases yang kita akan handle in real life, kalau misalnya kita menggunakan data beneran, adalah properties of the domain. Emang problemnya seperti itu. Ada beberapa challenge ya yang bisa terjadi tentang imbalance classification, adalah kenapa sih ini menjadi hal penting? Karena cost-nya untuk kesalahan klasifikasi belum tentu sama each way. Kayak tadi dibilang nih, kalau misalnya saya lagi kayak yang kita kerjain di scale terakhir tuh di kelas tuh, yang buku ini ditaruh sebagai kelas positif yang mana sih gitu ya. Tergantung tes kita kan ya. Dan untuk tes kita pula, kita tuh juga perlu membandingkan ini kapan lebih baik saya menganggap yang positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif. Dalam kasus contoh yang ditaruh di sini, false positif enggak pengen sih, tetapi less critical. Ya udahlah, mendingan saya punya false positif daripada sebaliknya false negatif. Tergantung kasus kita. Nah, ini juga akan membuat penyebab, membuat masalah, karena kalau imbalance pasti akan timpang gitu. Pasti ada salah satu yang dikorbankan. Kalau yang dikorbankan adalah yang penting, problem lah ya kita. Lalu beberapa challenge yang lain adalah dataset size, label noise, dan dataset distribution. Kita akan jelaskan itu satu-satu. Dataset size. Ada yang dinamakan compounding effect. Jadi makin, kalau misalnya dataset saya yang kecil nih udah imbalance, semakin gede, semakin gede, semakin gede dataset saya, bukannya problem saya go away, problem saya semakin besar, di compound, nambah-nambah problem saya. Makin gede, ya akan makin problem. Kalau memang sudah salah dari awal, bukan, sorry, bukan salah. Kalau memang sudah timpang, sudah imbalance dari awal. Apalagi, terutama kalau masalahnya adalah measurement error ya. Kayak tadi kan ada salah satu penyebab dari imbalance adalah measurement error. Kalau ada noise pada label, kesalahan label kan ya, ini akan menjadi masalah juga. Ini akan menjadi compounding effect gitu. Oh, sorry. Kalau kayak gini nih, kelihatan noisy example nih, ini akan mempengaruhi problem kita. Ini adalah harusnya dia bukan N ya, bukan, tetapi dia nyasar gitu ya. Di sini dia adalah wrong label. Dia juga akan menambah problem pada classifier saya. Udah mah imbalance, salah label pula gitu. Karena biasanya kalau kayak gini, kayak tadi measurement error, sebenarnya dia busuk, tapi dia di label sebagai nggak busuk. Sehingga mau nggak mau kita mempelajari sifat-sifat dia, atribut-atributnya sebagai nggak busuk. Padahal busuk. Makin-makin lagi lah kacau klasifikasi saya. Dan yang terakhir yaitu compounding effect of data distribution. Kalau feature-featurenya, data distribution, distribusi dari nilai-nilai yang ada pada fitur-fitur saya gitu ya. Kalau antara minority class dan majority class terlalu beririsan gitu ya, overlapnya sangat heavy, semakin susah untuk membagi kelas-kelas ini. Saya kasih contoh ya tadi, misalnya si buah pisang tadi ya. Kalau saya coba ngambil warna buah sebagai salah satu fitur, ini overlapnya akan sangat tinggi. Yang buah yang mungkin sudah busuk, mungkin masih kuning luarnya. Yang baik juga masih kuning luarnya. Sehingga ini membuat problem saya yang tadinya sudah masalah dengan imbalance, semakin masalah lagi.
Jika data saya terlalu beririsan seperti ini, saya akan benar-benar sulit memisahkan mereka. Ini adalah ideal separating point di sini nih. Saya nggak akan mendapatkan pemisah di situ dengan model saya karena dia terlalu banyak beririsan dan dia mungkin akan ambil sini. Sehingga empat masalah ini menjadi challenge tambahan untuk bisa menghandle imbalance classification. Oke, not not all is lost ya. Kita punya beberapa solusi untuk menghandle hal seperti ini, gitu ya. Tadi saya sudah sempat sampaikan ada 3 cara untuk menghandle sorry bukan 3 cara, kayak 3 level di mana saya bisa intervensi gitu ya. Saya bisa intervensi di level evaluasi, di level algoritmanya sendiri, modelnya, dan di level data. Yang pertama yaitu evaluation level, itu kita bisa mengatur evaluation matrix-nya atau kita bisa mengatur cross validation-nya. Ingat ya, kemarin waktu kita belajar supervised model evaluation, ada 2 yang harus kita pikirin, metodologi dan metrik. Gitu kan ya, metodologi adalah bagaimana kita ngebagi data di depan, metrik adalah angka apa yang mau saya pakai untuk mengevaluasi hasil, gitu ya. Jadi contohnya evaluation matrix, itu metrik apa yang mau saya pakai, dan yang kedua adalah menggunakan cross validation yang sesuai untuk pembagian data saya. Itu evaluation level. Untuk algorithm level, saya bisa membuat bobot, saya bikin cost sensitive learning. Jadi ketika kita membuat apa sih kita pelajari sih, misalnya CART, misalkan KNN, kita bisa pakai apa namanya eh, weighting untuk menghukum lebih banyak untuk kasus tertentu, sehingga algoritma model kita sendiri juga akan tidak bias ke salah satu kelas, yaitu kelas majority. Atau di data level, kita bisa mengatur jumlah data agar tidak terlalu imbalance. Nah, saya mulai pertama dari evaluation level. Nah, di evaluation level itu ada evaluation matrix dan stratified cross validation. Untuk evaluation matrix, kita sudah pelajari kemarin, saya tidak akan ulangi lagi, see course materials untuk supervised model evaluation. Akan tetapi saya akan provide a little bit of context. Ingatkah kalian kita mempelajari F1 score? Ada yang makro dan ada yang mikro. Ini slide saya copy apa adanya dari slide sebelumnya. Ya, jadi masih ingat ya, ada 2 nih. Makro dan mikro. Nah, kesempatan absen pertama ya, teman-teman. Kalau misalkan kelas saya imbalance, which one should I use? Makro atau mikro? Jadi ini absen 1 ya, tak dulu. Bukan gitu Gibran, saya nyatetnya gimana? Tulis ya, NPM, nama, jawaban. Nah, sekalian saya istirahat ngomong dulu ya, 2 menit bentar ya. Kesempatan absen pertama, saya persilahkan. Waduh, duh. Rame ya, rame. Kita kapan tutupnya nih, absennya nih? Oke, ntar ya. Biarin dulu. Oke, teman-teman, kita stop ya. Tutup. Udah terakhir. Udah habis. Dan. Udah ya. Terakhir nih Muhammad Farhan ya. Nah, saya kasih nih. Tutup nih. Terakhir ya. Tutup lagi. Tutup. Nah, udah. Dan. No more. Enough. Masih ada kesempatan lagi, tenang. Don't worry. Masih ada kesempatan lagi buat ngomong. Jadi kalau kita lihat nih, 2 hal yang udah kita pelajari ini. Ada F1 score makro dan F1 score mikro. Kalau misalnya saya pakainya yang mikro dulu nih, saya kasih lihat nih. Teman-teman jawabnya makro semua ya. Nggak tahu nih beneran ini atau ngikutin Gibran doang, udah heboh di depan Gibran. Nah, kalau kita lihat yang mikro, saya ngitung true positif, pokoknya yang bener aja gitu kan ya. Yang bener aja gitu. Saya tidak mempertimbangkan benernya apakah si kucing, si fish atau hen, pokoknya global gitu ya. Oleh karena itu, kalau saya beneran punya kelas yang imbalance, ini nggak akan ngasih saya gambaran yang benar tentang distribusi akurasi yang terjadi antar kelas.
Kalau saya menggunakan makro, saya kan punya nih ya, precisionnya per kelas, recall-nya per kelas, dan F1 score-nya pun kelas. Jadi kelihatan nih kalau jelek nih si Fish nih ya, F1 score-nya Fish itu jelek dong. Dia cuma bener 2 gitu kan ya. Antara 10. Bener nggak? Antara 2, antara 10 yang bener. Sehingga recall dia tuh cuma 20%. Jadi dia bisa memberikan gambaran yang lebih bener gitu ya tentang performanya. Itu. Nah, ini adalah kasus untuk evaluation matrix ya. Nah, ini hal yang harus kita pelajari. Saya udah kasih ilustrasi bagaimanakah yang lain. Sorry, caranya. Oke, jadi di antara semua cara, kita punya evaluation level, algorithm level, dan data level solution. Itu ya, ada 3 nih. Nah, di antara 3 ini, saya akan bahas terlebih dahulu yang evaluation level, yang evaluation matrix, nggak akan saya pakai ya. Saya nggak jelasin lagi ya, tadi ilustrasinya barusan yang tadi. Kita akan masuk lagi ke cross validation for imbalance classification. Oke, masih ingat ya, cross validation itu apa sih? Ini dataset saya, gitu kan ya. Jangan warna merah deh. Ntar ya, kita undo dulu. Nah, oke. Kalau saya punya dataset kayak gini, gitu ya, dataset, gitu ya. Saya akan bagi, misalnya saya lakukan k-fold-nya 4-fold ya. Misalnya ya, 4-fold, saya bagi jadi 4, rata lah ya. Nah, ini saya nyoretnya nggak rata, anggaplah ini rata ya. Saya ganti-gantian. Pertama, saya pakai 3 ini sebagai training, dan yang ini saya pakai sebagai validation. Nggak kelihatan. Bentar, warna apa nih? Biru. Gitu ya. Kemudian saya evaluasi. Next, saya gunakan 1, 2, 3 sebagai training. Ini yang saya pakai sebagai validasi. Dan seterusnya sehingga every single fold, setiap bagian punya kesempatan menjadi validasi. That way kita mendapatkan gambaran performa over the entire dataset. Nah, coba lihat yang saya tunjukkan potongan code di depan. Saya lagi melakukan k-fold, k-fold validation dengan K-nya sama dengan 5, gitu ya. Dan saya membagi data saya menjadi 5, gitu ya. Ada isu yang terjadi nih. Ada fold 1, fold 2, fold 3, 4, dan 5. Terutama di fold 4. Saya menemukan masalah besar, yaitu testing set saya yang kelas 0 ada 200, yang kelas 1 yang tidak akan ada. Ya sama kasusnya dengan yang tadi di fruits di paling depan, akurasinya bisa bisa 100% tuh. Tapi dia tidak menunjukkan performa yang sebenarnya. Itu kalau di testing ya. Kita udah ngomongin di testing. Di training pun coba lihat. Dia cuma dikasih 790 untuk kelas 0 dan dia cuma dikasih 10 untuk kelas 1. Ya modelnya nggak akan belajar. Nggak pernah dikasih lihat telepon yang pakai ini ya, receiver pakai kabel bulat apa melingkar gitu. Jadi dia nggak akan mengenali. Sehingga kalau saya pakai cara ini, kemungkinan besar model yang saya buat tidak melakukan tasknya dengan benar. Kalau saya pakai holdout, bukan k-fold ya, less of an issue, tetapi tetap masalah. Karena kalau kayak gini sih unlikely tesnya 0 kan ya, unlikely. Tetapi kasus pertama, jadi yang pertama yang terjadi di k-fold di mana testing setnya ada yang zero class, ada yang kelas ininya nggak ada perwakilannya, ini tidak terjadi ya kalau misalnya cuma pakai holdout. Tetapi problem ini tetap sama. Modelnya nggak pernah dikasih lihat yang satu seperti apa. How can you expect the model to learn gitu? Apa itu kelas yang labelnya satu? Maka mau nggak mau, ya kita jangan pakai ini dong, split-split random yang kita biasa pakai. Tetapi kita bisa menggunakan stratified sampling atau stratification. Bentar-bentar. Masih pada ingat nggak sih stratified, k-fold, sorry, sampling, jenis-jenis sampling masih pada ingat nggak sih? Ada di Engstat sih, harusnya ya. Oke, bentar ya. Saya akan kasih slide berikutnya. Saya hapus dulu jawabannya biar kelihatan. Nah, oke.
Ini slide yang saya pakai kalau ngajar staff pro, tapi harus sama aja di Pengstad. Di kelas isinya 60 mahasiswa, saya mau milih 6 randomly untuk bantuin saya ngerjain sesuatu. Kalau saya mau menggunakan cara random sampling, gimana caranya? Ada yang mau bantu nggak? Chat box. Kalau ada yang belum absen, jadi boleh absen lagi nih. Gimana cara saya lakuin random? Kalau random perlu nggak sih saya atur-atur datanya? Atau ya udahlah, asal tunjuk aja nih. Siapa nih yang kelihatan di sini nih? Samuel, Salsabila, Rasyad, Syakira. Nemenin saya ya Syakira, nyalain kamera, terima kasih. Farhan, panggil aja kan? 6. Random aja gitu ya. 6 orang saya panggil. Gimana kalau misalnya sistematik? Kalau sistematik, saya pakai ini aja deh. Saya lihat absen. Terus NPM kan ya absen ya? Saya ambil aja. Setiap orang ke 10 saya ambil. Dapat 6 tuh dari 60 kan? Kayak gitu. Kalau misalnya stratified, dan itu kasus yang kita pakai di K-fold, gimana caranya? Saya bagi dulu deh. Di kelas ini ada 2000, ada angkatan 2004, 2024, angkatan 2025 misalnya, 2023. Saya bagi dulu. Terus habis itu saya ambil 2 di kelas angkatan 2023, 2 di 2024, 2 dari 2025. Atau saya melakukan clustering. Saya cluster jadi apa ya? Saya bikin cluster misalkan bertiga 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 semua. Pokoknya yang tigaan duduknya di depan bertiga ngederet gitu ya. Kalau nggak salah kalau dulu kita kelasnya, ini kebetulan nih kalau di Zoom nih ya, di Zoom nih saya lihat nih lagi saya pasang nih nama-nama kalian tuh ngederet 3 3 kali 6 nih. Sekarang saya lagi lihat. Saya bagi jadi 3 3 3 3 3. Setiap 3 adalah kelompok gitu ya. Misalnya di sini kelihatan ada Shakira, Salsa, Jefferson ngederet. Abella, Aidam, dan Ganesha ngederet nih di saya. Grup kan ya, semuanya grup, 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 grup. Ya udah deh, saya pilih 3 grup. Sorry, 2 grup. 2 groups of 3. Dapat 6. Atau terakhir, convenience aja. Yang biasa duduk di depan aja paling dekat sama saya, yang paling gampang. Atau eh, yang ini deh, yang paling sering datang ke kelas. Atau yang paling sering duduk di depan. Atau yang rumahnya dekat sama saya. Convenience. Gitu ya. Terutama untuk stratified dan cluster, perbedaannya adalah kalau misalnya saya melakukan stratified, saya bagi dulu menjadi kelompok, kemudian saya random sampling from each kelompok. Kalau clustering, perbedaannya yang terjadi adalah saya melakukan pembagian menjadi kelompok-kelompok dan saya randomly select the kelompok gitu ya. Jadi saya ini kalau misalnya kayak gini nih saya bagi gitu kan, saya bagi terus saya random di sini, random di sini, random di sini. Kalau saya clustering, saya bagi kelompok, bagi kelompok, terus saya asal ambil this group and this group in its entirety. Kalau yang atas kan saya nyempel dari dalam kelompoknya ya. Kalau ini kelompoknya yang saya ambil. Kalau convenience saya cari yang paling mudah. Semoga masih ingat ya sampling methods ini. Sehingga saya bisa gunakan stratified k-fold cross validation. Ya udah kalau gitu jangan dibagi-bagi kayak gitulah. Resikonya apa? Kalau resikonya yang tadi kita lakukan cross validation ini ada yang nol nih nolnya nih, nggak dapet nih kelasnya gitu ya. Saya lakukan stratified. Di situ saya menjaga, saya ngebagi kelompok dulu menjadi kelompok kelas 0 dan kelas 1. Baru saya lakukan sampling, pembagian jadi k-fold di antaranya. Sehingga saya terjamin bahwa saya setiap kali saya punya fold, saya pasti punya representasi dari kelas yang tadi. Sejenis dengan kasus yang sempat saya tunjukkan di sini. Saya harus pastikan bahwa setiap image yang saya gunakan untuk ngetrain model saya punya representasi, maaf, dari kedua kelasnya. Jangan sampai saya punya testing set atau training set yang isinya nggak ada kelas yang satunya. Sama dengan yang mana-mana. Parameter. Ini dia. Gitu. Dan kalau saya mau gunakan itu untuk, ini kan K-fold ya, saya juga bisa menggunakan basic holdout untuk melakukan test train test split yang juga stratified.
Begitu. Jadi kalau Anda ingat, untuk level evaluation ada dua cara ya. Sama loh dengan yang kita pelajari dulu waktu ngomongin evaluation model. Either saya kerjain, saya perhatiin metodologinya, pembagian datanya, pakai stratified K-fold tadi, atau saya harus memperhatikan angka atau metrik yang saya pakai untuk mengukur performa, yaitu evaluation metric. Evaluation matrixnya yang mana yang saya pakai yang lebih tepat untuk mengukur. Oke, pause dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh, ada nih kayaknya nih. Bentar, apa nih? Walau datasetnya, kalau dataset memiliki fitur tanggal, time series, ketika melakukan stratified K-fold, ada kemungkinan distribusi time-nya berantakan ya. Itu jadinya gimana ya, Bu? Membagi foldnya berdasarkan waktu atau pakai stratified karena dia imbalance. Saya pernah jawab pertanyaan ini di kuliah computer vision. Saya coba lagi ingat-ingat ya. Jadi, dari sepemahaman saya, ketika kita lakukan itu, kita punya a modified K-fold. Even the basic K-fold tidak kita lakukan secara random. Jadi misalnya nih ya kayak gini nih. K-fold gini ya. Kalau misalnya basic, ini basic ya, saya belum ngomongin yang stratified. Basic K-fold aja kan biasanya kan kayak tadi saya kasih contoh ya. Ini jadi training, itu jadi testing. Gantian ya, ini jadi training, yang ini jadi testing. Saya ganti warna. Woi, salah, 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 salah. Bentar. Ini jadi test, sorry, validation, ini jadi validation, kan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau saya punyanya time series, K-fold biasa aja saya nggak bisa lakukan seperti ini. Karena bayangin, kalau saya punya datanya berurut secara waktu, terus saya pakai ini, dan ini sebagai training aja, saya tuh menghilangkan informasi time yang ada di sini. Benar nggak, Delta? Saya tunggu jawabannya nih. Masih dengerin nggak? Benar nggak? Kehilangan informasi waktu ya kalau saya nge-skip kayak gitu kan. Kalau nggak salah istilahnya, nanti saya Google lagi. Takutnya istilahnya yang saya ingat salah. Kita yang punya yang dinamakan wrap around K-fold. Seingat saya ya, istilahnya mungkin nggak tepat, tapi seingat saya namanya wrap around K-fold. Jadi instead of randomly kayak gitu, misalnya 4, ya kurang 4 gitu ya, saya pakainya wrap around. Satu, dua, tiga, ya sorry, ganti warna deh jadinya, nggak apa ya. Ini buat testing, sorry, buat training, ini buat validation. Berikutnya adalah satu, dua, tiga, ini yang buat validation, gitu lah. Next, saya juga bisa pakai ini, ini, ini. Ngurut ya, maksud saya gini loh, ini tuh satu, dua, tiga, ini satu, dua, tiga. Ini harus ngurut ya, ini satu, dua, tiga gitu ya. Dan ini adalah buat validation. Gitu Delta, semoga cukup menjawab. Seingat saya ada wrap around atau apa gitu judulnya. Dia ngeliling gitu ya. Apakah ini selalu benar? Ya, belum tentu karena dengan yang contoh terakhir aja nih, contoh terakhir aja nih, satu, dua, dan tiga ini gitu ya. Ini kan juga menambahkan informasi ya, jadinya wraparound. Bisa kayak gitu. Ini salah satu alternatifnya. Atau yang terakhir, alternatif yang mungkin terjadi adalah ya saya terpaksa melakukan cross validation hanya sebanyak data yang saya punya. Jadi kalau saya punya data, misalnya ini jadi berapa nih? Ini jadi 10 ya. Saya punya 10 split gitu ya. Saya punya 10 split. Saya nggak bisa melakukan tenfold cross validation. Dengan split 10 biji ini, saya bisa lakukan mungkin ya udah deh saya pakai fourfold fourfold K validation. Sorry, ngomong apa sih saya? Fourfold cross validation aja. Jadi saya misalnya pakai ini, terus yang berikutnya saya jadiin validation gitu loh Delta. Nah, terus berikutnya saya pakai yang ini, gitu ya, dan seperti ini. Dan seterusnya. Oke, that way saya nggak menghilangkan informasi time series-nya. Tetapi implikasinya apa? Data saya makin kecil kan. Ini kan misalnya data setnya ini misalnya sih 1000 gitu ya. Tapi at a time saya cuma bisa pakai 400.
Sehingga it's not desirable kalau misalnya data saya juga nggak terlalu banyak. Semoga menjawab. Gimana Delta? Imbalance dari datanya. Concernnya lebih ke time. I think it's a trade-off. Mau nggak mau gitu ya. Kalau misalnya imbalance datanya, eh, kalau datanya imbalance-nya banget ya, you can keep using, you can balance the data dengan men-sacrifice informasi time-nya. Atau kamu bisa retain time-nya, tetapi ya mau nggak mau dijalankan dengan imbalance. Syukur-syukur kalau misalnya bisa menerapkan handling imbalance, mungkin tidak di tahap key validation-nya, tetapi di tahap algorithm atau data level-nya. Gitu, Delta. Sip. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nah, tadi pertama kita udah bahas evaluation level. Evaluationnya either dari metodologi ketika kita nge-split data atau dari metrik setelah kita udah selesai bikin model. Yang berikutnya adalah level algorithm. Algoritmnya adalah semua yang kita sudah punya. Ada CART sama KNN, itu yang Anda udah punya ya. Nanti Anda akan punya regression, nanti Anda akan punya MLP. Tetapi bagaimana agar ketika saya menggunakan model itu untuk apa namanya? Untuk melakukan klasifikasi or whatever, gimana caranya saya bisa membuat itu cost sensitive. Nah, biasanya kalau saya mau punya machine learning algorithm, ya saya pokoknya minimize error. Itu kan contoh yang tadi saya sampaikan ya. Saya udah sampaikan, which is kenapa ketika kita lakukan segmentasi tadi yang saya tunjukin ke kalian, yang gambar eh, hitam putih tadi untuk segmentasi sungai, kenapa dia kalau saya jadi model, ya saya kasih aja output hitamnya semua gitu kan. Karena paling nggak ya hitamnya saya akan bener gitu. Tetapi di sini saya harus kasih hukuman. Kalau dia menggunakan cara seperti itu, keluarin item, saya harus kasih cost ke dia. Ada cost-nya, ada konsekuensinya kalau menggunakan solusi seperti itu. Sehingga saya tidak lagi meminimize error model saya, tetapi minimize cost of a model. Nah, ini yang kita lakukan. Kita perlu memberikan suatu cost, suatu penalty untuk kejadian false positif dan cost untuk false negatif. Yang mana yang saya kasih penalty lebih besar? Ya tadi tergantung dengan kita lagi butuh apa. Kan di tes kan kita udah belajar ya, not all the same. Kadang-kadang false positif lebih penting atau kadang-kadang false negatif lebih penting. Ya yang lebih penting itu yang harus kita kasih bobot yang sesuai. Nilainya mau berapa sih? Di sini saya taruh 5,88. Kayaknya kok asal ya binary cost matrix saya ini. Kalau yang bener ya, kalau yang actual positif, actual negatif, nggak kita kasih skor ya. Tapi kalau yang lain nih, saya kasih harga nih tertentu. Costnya segitu untuk menyesuaikan errornya gitu loh. Jadi kalau sampai errornya terjadi, error positif yang dipredik negatif itu terjadi, compounded akibatnya kali 88 gitu. Artinya pastinya model saya ingin meminimalisir itu, dia akan menghindari data yang positif, data yang positif dia klasifai sebagai negatif. Karena kalau itu terjadi, error berapapun error yang terjadi, kan hitung error gitu ya, itu akan dikali 88. Jadi, kalau dalam kasus tadi si temen yang ini nih, kalau untuk bentar ya, bentar, eraser, kok nggak bisa di eraserin sih? Ya, yaudah deh. Kalau untuk data seperti ini dia outputnya hitam begini doang nih, outputnya hitam begini doang, itu untuk every single titik titik hitam yang dia gunakan untuk merepresentasikan putih gitu ya. Dia kan bilang ini false negatif nih ya, ini false negatif kan. Dia harusnya putih tapi dikasih hitam, false negatif. Kalau bedanya di sini pixelnya cuma satu, biasanya antara satu dan 0, saya kali 88. Jadi every time titik ini salah, saya kali errornya 88. Setiap kali ini salah, kali 88. Sehingga compounded errornya tidak hanya every single pixel yang putih yang saya salah bilang hitam, tapi dikali 88. Sehingga harusnya model itu trying to minimize that cost. Sehingga dia bakalan menghindari melakukan solusi jadiin hitam semua. Berapa dong skor yang saya pakai? 88 tuh datang dari mana? Ajaib kan ya tadi 88 dari mana gitu kan? Harus carefully define. A good starting point adalah ngasih cost berdasarkan inverse class distribution.
Jadi kalau dalam hal ini berarti untuk positif kelas saya mungkin ada 100, negatif kelas saya itu ada 1 gitu ya. Untuk every 1 ada 100. Saya switch aja angkanya gitu ya. Saya switch aja kalau gitu yang actual positif yang dibilang false negatif saya kasih penalty 100 dan sebaliknya. Rasio ini bisa di-invert terserah tergantung pada problem saya. Problem saya tuh lebih perlu mempenalti false negatif atau false positif gitu. Kalau iya saya bisa tukar angka 1 dan 100-nya. Kita programmer kan ya, kita computer scientist kan ya. Berarti saya juga bisa menggunakan ini imported langsung ya dari scikit-learn. Kita punya kelas compute class weight. Compute class weight ini adalah I wouldn't say yang paling benar, tapi paling sering dipakai dan best practice untuk kita menggunakan menentukan scoring untuk setiap kelas tadi. Kayak tadi saya bilang, dapat dari mana sih 588 asal 100 itu kan starting point ya dari distribusi data. It's a good starting point, tetapi kita juga bisa menggunakan library compute class weight untuk menghitung itu. Jadi kita bisa lihat ini kelas ini berapa sampelnya, gitu kan? Gitu. Nah, terus saya bagi dengan dia ada berapa kelas sih? Gitu. Dikali dikali dengan sampel di kelas tersebut. Nah, jadi contohnya nih ya, misalnya saya punya 100.000 example gitu ya. 100.000 example kan ya. Kelas satu kelas nolnya ada, sorry, kelas nolnya ada 9.900, 100-nya, kelas satunya ada 100 gitu ya. Maka kelas nol, yang ini nih, yang 290, yang 9.900, itu saya bisa hitung weightingnya adalah n samplesnya berapa, totalnya 10.000, dibagi 2, ada 2 kelas, dan ininya 9.900. Ini adalah weighting untuk kelas yang tadi, 9.900. Dan sebaliknya, untuk kelas satu yang sebaliknya ya tadi ya, 1.000 dibagi dengan berapa tadi? 2, karena 2 kelas dikali sampelnya dia. Sampel dia 1.100. Maka dia dapat weighting yang berbeda. Kelihatan jauh berbeda ya. Ini 50, yang ini less than 1. Ya kan? Dia 0,5 lah sekian, 0,5 sekian-sekian kemungkinan besar. Jadi kita bisa ngelihat perbedaan yang benar ya 0,5 sekian-sekian-sekian. Ini adalah nilai untuk imbalance dataset kita, scoringnya adalah 50 dan 0,505. Di dalam cost weight matrix saya masukin tergantung pada tes. Tes saya mau mempenalti yang mana? Yang false positif atau false negatif. Begitu. Itu untuk cost sensitive learning dengan menggunakan cost matrix ke output. Alternatif lain adalah saya memang punya kok beberapa cost sensitive methods gitu ya. Yang pertama saya bisa lakukan resampling, saya sampling composition of training dataset. Ini saya skip dulu karena ini hubungannya dengan data level handling nanti berikutnya ya. Atau saya bisa menggunakan cost sensitive algorithms atau cost sensitive ensembles. Contoh yang pertama adalah cost sensitive logistic regression. Ini adalah logistic regression biasa. Saya tahu Anda belum belajar regression, jadi saya nggak akan terlalu detail. Sebagai perbandingan, ini adalah cost sensitive logistic regression. Nah, saya kasih weights. Ini weights tambahan nih. Weights antara setiap kelas. Kalau yang 0, saya kasih weight-nya 0,01. Datangnya dari mana? Ya tadi, compute class weights kemungkinan besar. Kelas 1, 1,0. Class weights-nya, saya masukin weights-nya. Logistic regression saya tidak lagi menganggap kelasnya balance, tapi dia akan menganggap kelasnya adalah bobotnya harus saya bobotkan berdasarkan weight yang sudah pre-compute. Walaupun kalian belum belajar logistic regression, Anda kan sudah belajar decision tree ya. Nah, di decision tree kita juga bisa menggunakan class weight untuk salah satu parameter pemanggilan decision tree classifier. Typo by the way, decision tree-nya decision tree classifier. Dan untuk kita bisa panggil decision tree classifier dengan weight yang sesuai dengan distribusi kelas. Sampai sini ada pertanyaan? Saya pause lagi dulu. Oke, belum ada ya. Kalau gitu saya lanjut ke tahap terakhir, yaitu data level solutions.
Kalau saya punya data yang nggak sama, saya bisa coba samain. Gimana? Oversampling atau undersampling. Saya bisa gunakan sampling teknik gitu ya. Saya perlu secara artificial mengubah komposisi dataset saya agar lebih rata. Ini kan kayak yang, sorry, salah-salah, bukan ini. Kayak yang ini tadi, yang pertama, di sampling. Gimana sih caranya saya untuk membagi-bagi mereka? Inilah poin utama. Tolong dilihat, tolong dipahami, tolong diresapi. Saya nggak akan suruh hafalin, tetapi Anda perlu ingat bagian mana tahap-tahap, sorry, teknik-teknik mana termasuk ke bagian yang mana. Kita bisa oversampling, artinya apa oversampling? Yang tadi data yang lebih kecil saya banyakin agar jadi sama dengan yang banyak, gitu ya. Yang sedikit saya banyakin hingga sama dengan yang banyak, atau undersampling yang banyak saya kecilin supaya sama dengan yang sedikit gitu, or a combination of both. Cukup jelas ya, either saya ini punya yang kecil gitu ya, saya punya data yang dikit dan saya punya data yang banyak gitu ya, either saya membesarkan ini sedemikian hingga jumlahnya sama dengan yang biru, atau saya mengurangi yang biru sedemikian hingga jumlahnya sama dengan yang sedikit. Basically itu. Gimana? Pertama mulai dari random sampling. Keduanya ada ya. Jadi saya akan bahas keduanya secara bersamaan. Kayak tadi gambar saya lah. Pokoknya saya undersampling atau oversampling. Coba lihat definisinya. Random oversampling. Randomly duplicate examples in minority class. Random katanya yang bawah ini ya, oversampling ya. Ya udah, copy minority classnya saya duplikasi-duplikasi agar besarnya sama dengan yang biru. Coba jelas ya. Saya ulangi lagi. Biasanya kita menduplikasinya tidak serapih ini. Jadi bukan dataset yang kecil ini pokoknya saya kali 5, enggak gitu. Biasanya kita lebih kayak ambil random 3, terus saya tambahin 3. Ambil random 5, saya tambahin, dan seterusnya sampai jadinya double. Tetap jadinya double-double ya, tetapi distribusinya lebih random dibandingkan kalau saya cuma duplikasi ini jadi banyak. Itu. But either way is fine. Ini oversampling. Undersampling, ya udah secara random saya hapus-hapusin data point di sini. Ini ada ketik, sorry, ganti. Saya secara random hapus-hapus ini satu data point saya hapus agar besarnya majority class itu sama dengan minority class. Ini by the way bukan ini ya, bukan delete ya, kayaknya yang di delete yang gede-gede ya. Jadi yang diambil justru yang ini nih, diambil, jadilah dia sama dengan minority class. Cukup jelas ya. Dan ini diulang-ulang sampai diulang-ulang sampai class distribution yang ideal tercapai. Ini adalah sampling method yang naif, pokoknya gampangnya aja gitu ya. Dia assume nothing about the data. Pokoknya saya nggak memikirkan apakah ada satu data yang lebih banyak representasinya atau lebih sedikit, atau mungkin tadinya berurut jadinya nggak saya urut, atau apa. Saya tidak ada seperti itu gitu ya. Nah, dan itu naif karena biasanya data itu ada korelasi antara mereka, urutannya mungkin ngaruh atau apa gimana, sehingga kita bisa menggunakan dia, tetapi dia sangat-sangat naif. There's no heuristic yang involved di sini. Yang pertama adalah oversampling ya. Oversampling biasanya sering digunakan. Silakan dibaca sendiri ya. Ini biasanya akan menjadi performa yang lebih bagus di training dataset. Akan bagus di training dataset karena nggak imbalance lagi, tetapi performanya bisa lebih buruk di tes dataset. Karena apa? Karena kalau gitu dia tuh kayak a very imbalanced dataset gitu ya. Dia akan overfit the minority karena jadinya minority-nya berulang-ulang. Dan ini nih, minority berulang-ulang kan ya. Dan itu aja sebenarnya deskripsi dari minority class ya, sehingga dia tuh kayak belajar dengan amat sangat amat sangat detail. Jadi yang data yang sama dia kasih lihat berkali-kali kan, jadinya data yang sama dia kasih lihat berkali-kali, dia bener-bener kaku dengan definisi minority class dia, sehingga di overfit begitu dia dikasih holdout atau tes atau validation yang nggak dilihat, dia itu akan jelek. Artinya apa? Artinya ya biasnya juga akan tinggi.
Nah, kalau gitu, apakah tidak boleh dilakukan? Tidak, tetap boleh dilakukan asalkan kalian aware dengan akibat yang akan terjadi. Python menyediakan eh, script, ya, dia menyediakan method untuk langsung dipanggil, kita bisa melakukan random oversampling. Undersampling, sebaliknya, ya pokoknya yang tadinya banyak saya jadiin dikit gitu ya. Ini resikonya ada. Lah tadi data sebanyak ini malah saya buang-buang, saya cuma pakai sedikit. Ini hanya bisa dilakukan kalau orangnya cukup banyak. Ketika jumlah minority class-nya itu cukup. Kalau enggak, ya jangan juga gitu ya. Karena jadinya malah dikit banget gitu ya. Dan efeknya juga adalah dengan kita mengabaikan banyak data point dari original dataset yang banyak ini, siapa tahu kebetulan tadi ada data yang bagus, yang penting, yang perlu dipelajari yang hilang. Gara-gara saya hapus. Kan random tadi ya. Jadi saya nggak pakai mikir mana data yang mungkin bawa informasi lebih atau apa, saya nggak mikir. Tetapi saya pokoknya hapus secara random. Ini adalah akibat yang bisa terjadi. Python juga sudah memberikan random undersampler method untuk bisa dipanggil untuk melakukannya untuk kalian. Itulah yang kita sudah pelajari. Pertama, random sampling dan random undersampling. Itu ya, yang random cukup jelas. Berikutnya saya akan bahas yang oversampling dulu ya. Nggak kelihatan ya ternyata ya. Ini kalau saya. Nah, ini nih. Berikutnya saya akan bahas yang oversampling techniques. Jangan lupa, oversampling itu apa? Yang tadinya dikit saya banyakin sehingga jadi banyak. Nah, problem utama dari oversampling yang random tadi katanya adalah kalau misalnya oversamplingnya sekedar mereplikasi dataset yang ini kan, saya replikasi berkali-kali sampai jumlahnya sama dengan yang biru. Problemnya adalah dia akan mempelajari ini dengan sangat detail. Ini dikasih lihat aja berapa kali gitu kan, terlalu overfit. Kalau gitu saya jangan kasih lihat benda yang sama dong ya. Saya jangan kasih benda yang sama. Kalau gitu saya bisa menggunakan teknik namanya SMOTE. SMOTE. SMOTE, SMOTE, saya nggak tahu baca gimana. SMOTE. Dia adalah augmentation untuk minority class. Gimana caranya? Ini, select minority class instance. Ini class minority instance. Ini nih. Tuh, ini minority class. Kebalik. Salah. Yang ini, maaf, 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 maaf. Yang ini nih. Maaf, maaf, maaf. Kebalik. Yang ini nih. Saya pakai hijau deh biar beda. Ini nih. Ini, yang ini nih. Nah, I'm talking about this one ya. Ini adalah minority class A. Lalu saya pakai K nearest neighbors untuk mencari kelas-kelas yang terdekat sama dia yang minority. Saya dapetin misalkan ini minority class, ini, dan ini. Dia adalah tetangga-tetangga terdekat dia ya, terdekat dari random random selected minority class yang ini nih. Ini kasus yang ditunjukkan di sini K sama 4 ya, dia punya 4 neighbor. Nah, dari situ saya pilih salah satu neighbor, kan tadi ada 4 ya, saya ambil satu. Saya kebetulan ambil yang ini nih, X1. Lalu di antara mereka, kan dia vektor ya, ambil titik tengah gitu. Dan ini adalah data baru. Data point sama sekali baru nih. Dataset sama sekali baru saya bikin. Gitu. Nanti mungkin di iterasi berikutnya, saya ngambil minority class at random lagi. Saya ambil yang ini nih. Nih, ganti warna ya. Jangan deh, yang oranye deh. Nah, ini deh. Nih, saya ambil yang ini nih sekarang nih. Poin saya nih. Dari dia, saya ambil, saya dapat 4 neighbor terdekat. Ini, dan ini. 4 minority class terdekat. Di antara 4 minority class terdekatnya, saya ngambil randomly yang ini nih. Ini saya ambil nih. Kemudian, saya mengukur, ngambil garis di antara mereka, dan di titik tengah antara mereka berdua, saya bikin dataset baru. Data point baru, salah. Data point baru, bukan dataset baru. Data point baru. Dan seterusnya. Sehingga nanti saya, antara semua minority class, saya jadi membuat banyak titik-titik baru. Antara dari garis-garis tengah antara minority class dan minority class. Dataset baru, dataset baru, dan banyak di antaranya. Kenapa di antara? Karena kita maunya membuat data baru yang nggak noisy. Kalau saya bikin data baru ternyata jauh di sini, noisy dong ya, dia jauh dari teman-temannya ya. Saya kan mau bikin dia masih sama sejenisnya. Saya ambil di antara dua titik.
Begitu. Dan itu saya bisa menambahkan data yang banyak dan tidak ada resiko pengulangan seperti yang terjadi ketika kita ngomongin random oversampling yang seperti ini. Karena data yang tercipta ketika saya menggunakan SMOTE adalah data yang baru gitu dari kelas minority. Ini adalah visualisasinya dengan Python. Ini adalah SMOTE. Ini adalah data yang awal, yang biru ada majority, yang oranye adalah minority, obviously. Lalu kemudian saya lakukan SMOTE dan saya dapatkan titik-titik tengah. Kelihatan kan? Yang tadinya antara ini dan ini nih, antara si ini dan ini, tiba-tiba jadi banyak nih, antara dua titik ini tuh. Tiba-tiba banyak-banyak titik-titik kan. Di antara mereka kan soalnya tercipta data-data baru. Begitu. Dan itu adalah prinsip utamanya SMOTE. Dari titik-titik minority, saya bikin titik-titik baru di antara mereka. Semua turunan yang lain yang tadi saya tunjukkan di menu saya ini, turunan dari SMOTE. Borderline SMOTE, borderline oversampling with SVM, adaptive synthetic sampling, semuanya merupakan turunan dari teknik SMOTE yang tadi. Borderline SMOTE, dia, maaf, kalau tadi ketika kita ngomongin SMOTE biasa, random ya. Saya milih ini nih, randomly, teknik apa namanya data ini tadi ya. Yang kedua, saya milih juga randomly data point ini gitu kan tadi ya. Nah, kalau misalkan saya menggunakan tadi borderline SMOTE, saya tidak random milih. Saya milih jadi saya ngerjain dulu nih pakai KNN untuk melakukan klasifikasi. Saya oversamplingnya hanya titik-titik, hanya titik-titiknya tidak random, saya pilihnya titik minority yang salah klasifikasi aja. Gitu, misalkan. Bentar ya, si slide-nya. Nih, jadi saya classify dulu dengan KNN contohnya di sini kalau borderline pakainya KNN, lalu yang di oversampling hanya yang salah saja. Jadi nggak random lah milihnya ya. Nah, saya dapatkan hanya titik ini berarti tadi dia salah klasifikasi baru sorry yang ini nih. Dia tadi salah klasifikasi barulah saya gunakan dia antara temennya di dalam k-neighbors-nya lalu saya ambil synthesize data di tengah. Kalau misalnya borderline semua SVM, ya apa bedanya? Ya nggak pakai KNN, dia pakai SVM. Cukup jelas ya. Saya klasifikasi pakai SVM, kemudian titik-titik yang salah saya gunakan sebagai seed untuk mulai kita cari neighbor-nya, dan di antara neighbor-nya saya cari titik. Saya bikin titik-titik baru. Yang terakhir adalah ADASYN, Adaptive Synthetic Sampling. Jadi dia sama kayak SMOTE, mengenerate baru antara sampel-sampel, tetapi dia menyesuaikan dengan distribusi. Kalau misalnya tadi yang salah klasifikasi, ya saya akan generate lebih banyak tambahan data antara antara kelas-kelas yang tadi lebih sulit dikenali. Berarti lebih sulit dikenali adalah yang lebih sulit diklasifikasi. Dia saya generate data tambahan banyak. Tapi untuk data-data point yang nggak salah, yang lebih mudah dipahami, saya nge-generate-nya sedikit aja. Dan dengan demikian saya mendapatkan a good balance between the SMOTE yang ini kan yang sebelumnya, mana tadi? Yang ini nih, kan ini kan kayak semuanya di generate ya. Ini nggak akan sama nanti. Yang benar-benar sulit diklasifikasi akan terjadi banyak titik-titiknya. Tapi yang agak lebih mudah diklasifikasi, misalkan di sebelah sana, jadi ini kan mudah diklasifikasi, sulit diklasifikasi di sini banyak nih generate-nya. Di sini mungkin akan lebih jarang karena dia generate-nya nggak usah banyak-banyak. Ini jarang-jarang, titik-titik jarang-jarang gitu. Dan itulah yang semua ini selesai. Random ini udah. SMOTE adalah poin utamanya. Turunannya ada 3. Semua borderline SMOTE pakai KNN. Kalau nggak mau pakai KNN, mau pakai SVM, saya pakai borderline SMOTE pakai SVM. Atau kalau saya mau melakukan generating datanya tidak sama untuk setiap data point, saya pakai ADASI. Ada pertanyaan? Ada ya? Oh, ada nih. Sorry, bentar ya. Ada DM. Kenapa di DM Zibeon? Terang-terangan aja, teman-teman. Ada 2 nih pertanyaan ya. Yang pertama, Marla, apakah keuntungan yang menggunakan 2 teknik dibandingkan salah satu? Maksudnya 2 teknik itu apa? Ini ya? Ini bukan yang combination bukan Marla maksudnya. Ini bukan. Ya, betul, Bu. Oh, oke. Ntar ya, belum sampai sana. Nanti ya kalau udah sampai sana ya, insya Allah ya. Oke, saya keep dulu.
Zibeon nanya, apakah, oh lah, kirain nanya materi, ternyata dia nanya apakah videonya akan dipublish. Ya, kemungkinan besar akan saya publish, gitu ya. Tapi nggak janji dipublish hari ini. Give me time, gitu paling. Oke, oke, sip. Saya tahu waktu saya tinggal dikit lagi. Undersampling. Undersampling itu apa sih? Saya kasih ilustrasi yang random dulu ya. Undersampling, where are you? Where are you? Undersampling. Nah, ini dia. Tadinya banyak, saya dikitin biar sama dengan yang sedikit. Kan itu ya. Nah, sekarang kalau di random sampling, saya asalkan ya. Asal gitu loh, ngapus-ngapusnya asal gitu kan. Milih-milihnya asal. Tetapi kalau misalnya saya menggunakan teknik-teknik yang tadi, saya nggak asal milih. Di antara yang ini, oh salah, notice one. Maaf, maaf, maaf. Mana tadi? Ini, yang ini ya. Ini yang saya lihat. Saya tidak menggunakan random pemilihan untuk dihapus. Saya bisa, either saya pilih. Jadi antara semua data yang tadi, saya pilih mana yang mau saya keep, atau saya pilih mana yang mau saya buang. Atau keduanya. Gitu. Yang pertama adalah yang mana yang saya pilih. Saya pilih yang mana yang harus saya simpan. Ada dua yang kita pilih, yang kita bahas, near miss unsampling dan condensed nearest neighbor. Kalau condensed nearest neighbor, ah, condensed nearest neighbor rule, dia itu memilih subset yang tidak menyebabkan loss of model performance. Jadi dia punya dataset banyak nih ya. Saya coba modelin, klasifikasi misalnya. Dapat performanya 90% gitu ya. Terus saya kurangin yang subset, saya kurangin subset yang ini, saya buang nih subset ini nih. Akurasi saya tetap 90, 0,98 nggak tadi? Tadi mulai berapa sih? Lupa saya. 0,9, 0,98 tadinya. Kurang nggak? Kalau misalnya dia nggak kurang, itu adalah salah satu, misalnya dia berkurang, kebalik. Gimana sih? Kalau misalnya dia berkurang performanya gitu, berarti ini bisa saya buang. Dan seterusnya. Saya ngereduce data sampel biasanya pakai KNN untuk saya pilih subset yang tidak mempengaruhi performa dari model. Itu buat condensed nearest neighbor rule. Yang berikutnya adalah near miss undersampling. Near miss undersampling adalah yang collection of undersampling yang menggunakan based on distance dari of majority to minority example. Coba lihat near miss one. Majority class yang saya pilih dari yang tadi banyak tadi, saya pilihnya yang mana aja, bukan X, sorry, bukan ngapus, tapi saya pilihnya yang mana aja gitu. Saya cari dengan jarak minimum average distance dari tiga minority class example. Jadi ini nih titik positif, saya coba cari dia yang minimum jarak ke tiga minority class yang minus-minus ini nih, yang terdekat. Gitu ya. Nah, ini nih, kalau dari titik-titik yang majority class, saya pilih yang dia deket-deket. Nah, dia tiga, gitu kan. Dia dekat dengan minority class, saya ambil. Near miss two, saya pilih dia minimum average distance dari three furthest minority class example. Jadi ini saya cari yang paling dekat distance-nya ke tiga yang terjauh. Satu, dua, tiga. Berapa? Satu, dua, tiga. Saya ambil dia. Jadi dan yang terakhir, saya cari majority class example dengan minimum distance ke every minority class example. Kalau ini pilihnya yang tiga terdekat, ini tiga terjauh, ini dari semua majority class. Saya ambil every single one. Kenapa? Kok malah memilih majority class berdasarkan minority class tuh kenapa? Karena kita mau ngasih sampel yang benar-benar bisa dibedain. Jadi justru harus comparing ke minimum class. Gitu ya. Itu adalah dua teknik yang sifatnya memilih samples to keep, mana yang disimpan. Berikutnya, ada beberapa teknik yang menggunakan memilih yang mau dibuang. Yang pertama adalah Tomac-Link. Dia adalah memilih data-data yang terlalu dekat. Nah, dia nearest neighbor-nya berapa, siapa. Kalau dia terlalu dekat, buang salah satu. Gitu. Ini adalah Tomac-Link. Maaf, saya agak cepat-cepat karena saya tahu waktunya habis. Yang berikutnya itu adalah edited nearest neighbor rule undersampling. Untuk setiap titik A, saya cari tiga nearest neighbor. Kalau dia adalah majority class dan misclassified,
dan dia dibuang. Jadi jangan sampai ada majority class yang salah klasifikasi ke minority class. Kalau dia ada dekat dengan eh, minority class, kemudian di misclassify sebagai minority class, kita buang dia. Ini adalah ilustrasi dari, sorry, ini adalah ilustrasi, maaf, ini adalah ilustrasi dengan keduanya. Ini pakai Tomac link, banyak yang hilang. Ini banyak yang hilang nanti di sini gitu. Dan ini adalah unbalanced dataset dengan ENN, Edited Nearest Neighbor Rules. Jadi, untuk yang mana yang dipilih, ada dua ini, gitu ya. Ini adalah yang mana yang di keep, ini adalah yang mana yang dibuang, yang di-delete. Dan yang dua terakhir apa dong, Bu? It's a combination of both. Yang plus, sorry, yang di keep dan yang dibuang. Jadi ada yang di keep dan ada yang dibuang. Ada yang dinamakan OSS, yaitu Clomac Link, kemudian Condensed Neighbor, dan Neighborhood Cleaning Rule. Dia pakai CNN, itu buat nge-keep, kebalik. Iya, buat nge-keep, dan Edited Nearest Neighbor buat nge-delete. Nah, kenapa saya gabung-gabungin keduanya? Karena when we are learning something, kita tuh pengen ada some sort of randomness. Saya masih pengen ada some sort of randomness dengan tetap mempertimbangkan pola. Sehingga khawatirnya kalau saya cuma pakai satu cara, itu kan ada negatifnya ya, dengan selalu ada implikasinya dengan salah satu teknik yang saya pakai. If I use more, saya pakai dua nih paling enggak, harapannya adalah cancel out the negatives gitu, sehingga outputnya adalah dataset balance saya tidak suffer dari beberapa problem-problem berikut itu. Nah, itu sorry bukan ini. Nah, so as a recap, kita punya random oversampling, dua-duanya random, cukup jelas ya. Untuk oversampling kita punya Sysmote yang nge-generate data point antara data-data minority. Ada turunannya, borderline Smote, borderline with SVM, ini pakai KNN yang atas, dan adaptive. Undersampling, saya punya dua ini yang milih mana yang di-keep, saya punya dua ini yang memilih mana yang di-delete, dan saya punya dua ini yang memilih keduanya. Ada yang di-keep dan ada yang di-delete. Why? To get best of both worlds. Terakhir, Anda bisa baca sendiri combination of technique. Saya bisa pilih oversampling dan undersampling. Technically, saya boleh gabungin yang manapun yang saya mau. Saya mau pakai borderline smooth sama one-sided selection, boleh. Technically, saya bisa pakai yang mana aja. Pokoknya salah satunya oversampling, satu satunya undersampling. Gitu. Tetapi yang commonly used, yang orang-orang sering pakai adalah tiga kombinasi yang ini. Smooth dan random undersampling, smooth dan Tomac links, smooth dan edited nearest neighbors rule. Kenapa saya pakai keduanya? Saya jawab nih pertanyaan Marla tadi. Sama dengan jawaban tadi saya sebelumnya. Kenapa saya harus menggunakan keep and delete? Kenapa nggak pakai yang keep aja? Kenapa nggak pakai yang delete aja gitu kan? Karena saya ingin trying to cancel out akibat yang terjadi. Tentunya tadi kita udah lihat oversampling ada beberapa risiko yang terjadi. Kalau either saya mengulang data atau saya ngarang data baru. Dengan mengarang data dengan Smote juga ada implikasinya. Undersampling. That way, saya bisa menggunakan best of both worlds dan saya bisa mengedit tidak hanya yang sedikit saya jadi banyak ataupun yang banyak jadi sedikit. Jadi nggak cuma salah satu yang kena lah ya, kena editan gitu, kena perbaikan, tetapi dua-duanya melalui hal yang sama sehingga saya end up with a dataset yang semi-artificial tetapi hopefully masih menangkap distribusi data antara kedua kelas yang sedang kita mau bedakan. As I said, combination of oversampling dan undersampling, technically boleh pilih yang mana aja, tetapi tiga ini common aja, makanya disebut dalam kelas. Oke, saya telat 6 menit, mohon maaf. Tutup dulu, ada pertanyaan? Terakhir, sebelum kita tutup sesi kali ini, apakah ada pertanyaan?